Tapi kita akan mulai ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah bi khair ya. Baik Bapak, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tahsin ya. Di pelajaran tahsin di setiap Ahad malam seperti biasa, cuma suasananya sekarang agak berbeda ya Pak, karena hujan terus sekarang ya. Iya. Banyak yang kedinginan. Iya. Jadi banyak yang kurang ini ya. Oh iya, kurang sehat. Nah, jadi Bapak sebelum kita masuk ke materi ya, Ana mengingatkan kembali untuk materi sebelumnya itu selalu dimurojaah karena akan Ana tanya ya di setiap pertemuan membahas sebentar tentang materi yang sebelumnya sudah kita ambil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil hukum mim sukun dan tanwin ya, masih sama di hukum mim sukun dan tanwin, yaitu di qalab, iqlab, kemudian ikhfa, kemudian idgham bila gunah ya. Adapun idgham bila gunah insyaallah mudah. Nah, sekarang ana ingin bertanya ke Pak Kafid ya. Di ikhfa hakiki. Ya, ikhfa. Ikhfa ada dua ya, ikhfa hakiki sama ikhfa syafawi, tapi belum kita ambil ikhfa syafawi. Nah, jadi kita membahas ikhfa hakiki. Di ikhfa hakiki itu apa yang dimaksud dengan ikhfa hakiki? Menyamarkan bacaan. Menyamarkan. Jadi antara nun dan huruf selanjutnya. Iya. Atau lebih tepatnya antara ang ya, ang Iya. dengan n ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Hamid, ikhfa hakiki terbagi menjadi 3. Apa aja ikhfa hakiki? Pak Hamid. Oh, Pak Hamid. Iya betul, ikhfa a'la, ab'ad sama awsat ya. Kemudian Pak yang pakai songkok siapa? Pak Sahrudin. Ikhfa hakiki ab'ad, apa aja hurufnya? Kaf sama qaf, betul. Ini membacanya lebih ke eng ya, lebih ke eng. Karena suaranya keluar dari mulut. Kemudian sampingnya ya, sampingnya siapa? Pak ini? Pak Mahir. Taib Pak Mahir. Iya, seharusnya absen ya. Iya. A'la, huruf-hurufnya apa aja? Ikhfa a'la. Nggak ada di buku ya, kecuali dicatat. Iya. Belum dihapus sih. Nggak hadir kemarin Pak? Oh nggak hadir ya. Iya, ini jadi hurufnya ya Pak. Al-a'la ya, yaitu ada huruf nun, dal dan to. Nun, ta ya, ta, dal dan to ya. Jadi huruf-huruf yang keluar dari pangkal lisan. Jadi seperti itu ya. Untuk pembacaannya dia suaranya fokus di mulut. Suaranya fokus di mulut. Seperti misalnya di contoh ketika dia bertemu dengan huruf mana nih? Di huruf dal, ang dada ya.
Maka dengungnya ini atau gunahnya keluarnya fokusnya dari mulut, jangan dari hidung. Jangan ang. Nah, ini dari hidung. Tapi ini keluarin dari mulut. Ang. Jadi samar-samar suaranya ya, bukan ke eng, bukan ng ya, bukan ke eng. Jadi kayak samar-samar. Jadi kayak ang. Nah, tapi bukan dari hidung. Kalau hidung dia jadi ang ya. Ang. Nah, itu yang dimaksud dengan dari hidung. Kemudian Bapak-bapak, insya Allah materi yang kita bahas pada malam hari ini itu ringan ya. Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, Ana akan mengambil dari hukum mim, nun dan mim bertasydid sampai idgham mimi insya Allah ya. Di mim sukun, mim sakinah. Nah, insya Allah materi pada malam hari ini akan mudah. Nggak sesulit sebelumnya yang banyak banyak pembagiannya. Jadi kita akan lebih banyak praktik pada malam hari ini. Nah, kita akan langsung masuk ke hukum nun dan mim bertasydid. Maka kita lihat di sini mim dan nun bertasydid. Nah, ini ketika membacanya ya Bapak-bapak diingat-ingat tasydid, karena ana sepengalaman ana mengajar kadang-kadang suka terlewat ya orang-orang ketika membaca tasydid. Ketika membaca tasydid itu diperhatikan, yaitu ketika ada angka 3 tiduran ya Bapak-bapak di atas sebuah huruf, pasti di atas ya, nggak mungkin di bawah, pasti di atas. Nah, itu membacanya dengan cara kalau mim dan nun itu ditahan ya. Mim dan nun ditahan. Adapun huruf-huruf selain mim dan nun seperti misalnya huruf ta, huruf ba, huruf ja, maka dia dikasih penekanan ketika suaranya tanpa ditahan ya, Bapak. Jadi, mim dan nun ini berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Penekanannya biasa tetapi ditahan. Misalnya di sini kita lihat dulu, setiap huruf nun bertasydid dan mim bertasydid wajib dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Temponya berapa? Nah, ini berbeda-beda ya, seperti yang Anda jelaskan sebelumnya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2, ada yang bahkan 4, tergantung ritme bacaannya juga, Bapak-bapak. Kalau ritmenya cepat, maka bisa cepat gunnahnya. Tapi kalau ritmenya lambat, maka bacaannya juga lambat. Tergantung dengan ritme bacaan Al-Qur'annya seperti apa. Kalau misalnya kita dengar murotal di Masjidil Haram, Syekh Sudais itu cepat ya bacaannya, ritme bacaannya cepat, maka gunahnya kita dengar juga cepat. Tetapi berbeda kalau misalnya kita dengerin murotal-murotal yang lambat seperti di MTQ atau murotal-murotal mujawad seperti Abdul Basit, Abdul Somad, maka itu ritmenya atau tempo gunahnya itu dipanjangin ya, lebih panjang dari kita mendengar ketika Syekh Sudais mengaji. Nah, terus Bapak-bapak ya, seperti yang tadi Anda jelaskan bahwa tasydid itu seperti angka 3 tapi tertidur. Kemudian cara membacanya yaitu ketika mim dan nun ditahan. Ya, ini sudah pernah Anda bahas juga sebelumnya. Mim dan nun ketika tasydid itu ditahan. Jangan sampai dia cuma ditekan doang. Kayak misalnya ditekan inna. Nah, ini enggak ditahan ya. Cuma ditekan doang ketika masuknya. Nah, ini keliru ya Bapak, tapi huruf nun dan mim harus ditahan. Misalnya di contoh pertama Anda akan baca, ini samakan inna a'tadna sama ya. Nah, jadi ketika membacanya ditahan sesuai dengan ritme. Silahkan diperhatikan Bapak-bapak di contoh yang pertama ya. Ketika Anda membacanya, maka in ritmenya 2, misalnya Anda kasih di sini 3. Inna a'tadna. Nah berikutnya itu bukan masuk ke tasydid ya, tetapi karena mat wajib, yaitu ada alisnya. Jadi jangan keliru mengira ya Bapak, takutnya nanti ketika membaca inna dikiranya nanya panjang semua. Enggak ya, karena ada beberapa yang setelahnya na itu pendek, bukan panjang. Kemudian imma syakiro, tadi ana contohkan di inna a'tadna, maka di imma syakiro ya berikutnya itu
panjangnya harus sama seperti inna. Jangan dibedakan lebih pendek atau lebih panjang. Contohnya tadi Anda baca inna a'tadna, segitu panjang innanya. Kemudian imma imma syakira. Nah, ini ritmenya harus sama ya, seragam. Jangan dipendekkan atau lebih panjang. Tadi Anda bacanya inna, namanya lebih panjang malah. Imma syakira. Nah, lebih panjang ini keliru ya, Bapak. Ini lebih ke latihan ya, harus lebih latihan biar terbiasa. Kalau teori aja insya Allah pada bisa semua ya, Bapak, teori. Karena tahu, oh pokoknya intinya harus seragam. Kalau tasydid di nun dan mim, gampang teorinya. Tetapi praktiknya kadang-kadang orang-orang keliru ya, Bapak. Baik, kita akan mulai ya untuk membaca seperti biasa. Nanti Anda akan mengoreksi. Kita mulai biasanya dari kiri, sekarang dari kanan ya, Bapak. Dari kanan anak. Iya, iya, yang kedua, yang satu udah tadi Anda baca. Yang baris kedua. Ya. Ya, bagus. Nah, ini sesuai seragam ya. Nun dan mimnya panjangnya seragam, bagus. Kemudian berikutnya T-nya pendek. Di situ miman khalaqa ya? Oh iya. Oh, itu bawahnya ya, atasnya Pak. Mimma au. Iya, keliru. Iya. Ngalur, barisnya beda, jangan-jangan. Barisnya miring. Anak kira bukunya beda kayak kemarin. Ayo coba yang ya, sudah bagus. Seragam ya, ritmenya seperti itu, bagus. Berikutnya, silakan. Perhatikan ritmenya Pak. Jinnati wan. Nah, jinnya segitu panjangnya, misalnya tadi Bapak seperti itu baca panjangnya. Wan nas juga disamain ya, ditahannya disamain panjangnya. Ya, terus nun jangan ditahan. Mimman khalaqo. Ya. Kemudian selanjutnya terus bagus, Masya Allah. Nah. Masya Allah, bagus, Budi. Panjang pendeknya sesuai ya. Kemudian selanjutnya bagus. Mimnya kependekan. Ya. Jadi tadi yang nunnya itu laukafiron segitu, tapi mimnya tadi terlalu cepat ya, Pak ya. Jangan dibedain tapi disamain. Tsumma ba'atsnakum, sesuai dengan tadi membaca laukafiron. Tadi kalau misalnya laukafironnya panjangnya lebih pendek ya. Misalnya tadi kayak seperti baca tsumma, maka boleh-boleh aja ya dibaca tsummanya lebih pendek. Tetapi karena tadi membacanya laukafiron ditahannya agak lama, maka tsummanya juga harus agak lama. Ya, berikutnya ditahan ketika nun bertasydid di akhir kalimat berhenti, itu ditahan. Jadi ujurahun. Ya, coba sekali lagi. Bukan hunya yang dipanjangin ya, Pak. Tapi ketika masuk nun, hun itu n-nya dipanjangin. Hun. Terus
Bagus. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ. Nah, ini contoh yang pendek ya. Sah-sah aja, nggak apa-apa, Bapak-bapak ya. Jadi seperti itu contohnya adalah seragam ya. Intinya adalah seragam ketika membacanya. Kemudian tadi Ana sedikit koreksi ya, Bapak. Ketika huruf nun dan mim dia di akhir bacaan, yaitu ketika kita ingin berhenti. Nah, kebetulan huruf nun dan mimnya ini bertasydid, maka dia harus ditahan ya, Bapak-bapak. Jangan sampai nggak ditahan, tetapi harus ditahan mim dan nunnya. Seperti yang tadi di contoh yang sebelum terakhir, di baris sebelum terakhir ya. Fa'atuhunna ujurahun. Nah, dia langsung masuk ke nun, jangan dipajangin hu-nya tetapi langsung masuk dan ditahan ya. Fa'atuhunna ujurahun. Nah, n-nya ini ditahan. Nah, begitu juga nanti kalau ada misalnya huruf mim yang bertasydid, maka dia ditahan juga ya Bapak. Jangan sampai dia langsung berhenti ketika sukun atau ketika waqaf ya. Maka kalau misalnya tadi nun, jangan dibacanya fa'atuhunna ujurahun. Nah, ini keliru ya karena nunnya bertasydid. Jadi harus ditahan. Kemudian Bapak, setelah kita membahas hukum nun dan mim bertasydid, di sini ada tanda baca dalam Al-Qur'an. Nah, ini seperti yang Ana pernah bilang sebelumnya, ini adalah untuk mempermudah ya, Bapak, untuk mempermudah. Maka kita lihat di sini ya, Bapak, mungkin kelihatannya ada yang mengira sama, tetapi sungguhnya ini berbeda ya, Bapak. Ini mana ya penghapusnya? Menghapus sama spidol. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Spidolnya juga nggak ada kan? Iya, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi Bapak ya, ya nggak usah ya. Oh iya, ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi Bapak, ini harus tanda baca ya dalam Al-Quran ini harus diperhatikan dengan baik-baik karena seperti yang Anda jelaskan sebelumnya ini untuk mempermudah sebetulnya. Tetapi kalau kita ingin membacanya tanpa tanda baca, asalkan kita tahu hukumnya, insya Allah bisa ya. Dan di Mushaf Madinah ini, khususnya di Mushaf Madinah ya, terbitan cetakan Madinah, yang bentuknya itu kalau misalnya ketika umroh atau ketika haji itu biasanya dapat ya cetakannya itu. Kalau misalnya dilihat bahwa Bapak, nah ini seperti misalnya tanwin itu ada banyak jenisnya ya Bapak. Tanwin yang pertama dia garisnya sejajar, an sama in-nya ini garisnya sejajar. Adapun un-nya dia seperti ada yang ini ya, ada yang melindungi di atasnya. Nah, ini adalah dinamakan dengan izhar. Maka ketika kita membaca huruf-huruf ini, nanti kita baca ya Bapak di berikutnya. Atau sudah ya izhar? Oh, izhar udah ya. Di sebelumnya misalnya di halaman Di sini nggak ada. enggak ada. Baris kedua Apa tuh? yang garisnya sama yang wa imma kafuro. Wa imma kafuro. Di baris Di atas kedua kiri. Oh ya. Jadi kalau misalnya ntar ya, jelasin dulu. Kita perhatikan dulu ya Bapak. Ini pertama kita bahas tentang makna izhar ya, atau hukum izhar. Hukum izhar di dalam mushaf ditulisnya dia sejajar, yaitu yang dibacanya an ya, n. Misalnya kita lihat di halaman 35 ya, kalau nggak salah 34.
dari 33 dimulai dari awal. Nah, kita lihat di contoh-contohnya, kita cari tanwin yang berharokat huruf N. Misalnya yang pertama kan kullun amana, man a'to. Kemudian maridon. Nah, maridon itu tanwinnya segaris ya, sejajar Bapak-bapak. Udah ketemu maridon? Ya, dia sejajar. Terus misalnya bawahnya lagi wala yakhshauna ahadan. Nah, ini dannya ini sejajar juga. Betul Bapak-bapak di situ? Ya. Nah, ini dinamakan penulisan izhar di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Mushaf Madinah lebih khususnya. Dan nanti kalau misalnya di bawah sejajar juga berarti dia in. Dan kalau unnya berbeda dengan ikhfa ya. Dia unnya ini ada yang melindungi di atasnya. Harokat dhammah kemudian dilindungi oleh ini ya, tempurung. Kemudian berikutnya idgham dan ikhfa. Idgham dan ikhfa dia dibacanya biasanya eng ya, Bapak-bapak, eng. Nah, dia garisnya nggak sejajar. Nggak sejajar seperti idhar, yaitu agak serong sedikit ya. Dan juga bisa an-nya nggak sejajar, in-nya nggak sejajar, kemudian un-nya, ya, bukan ung itu dia dua ya, ada dua, ung. Jadi sebelahan ya, nggak sejajar. Ang, ing, ung ya. Kita lihat contohnya di halaman berapa? Kira-kira di sini idgham bigunah. Halaman 36. Kita cari yang dengung ya. Seperti di baris kedua. Iya, betul. Khairoyyarah. Nah, kita lihat ini garisnya, garis harokatnya itu nggak sejajar. Wujuhui juga, wujuhui ada dua ya. Dhammahnya wujuhui yauma'id ya. Jadi khairoi. Nah, ini maka dia dibacanya idgham atau dengung. Dengung ya. Jadi seperti itu. Untuk idgham dan ikhfa, dia nggak sejajar. Biasanya eng atau masuk, langsung masuk. Kemudian berikutnya qalab atau iqlab, ini dipermudah dengan penulisan huruf mim setelah harokat ya, Bapak-bapak. Huruf mim setelah harokat. Nah, kalau misalnya di mushaf-mushaf yang lain mungkin nanti ada yang tulisannya nggak pakai huruf mim, tetapi itu dibaca iqlab. Karena sejatinya huruf iqlab ini ya, Bapak-bapak, dia ketika tanwin an ketemu dengan huruf ba. Nah, di sini ada mim untuk mempermudah aja. Kalau misalnya nggak ditulis mimnya, berarti nggak dibaca ya. Tetapi tetap dibaca, cuma emang nggak ditulis di mushaf tersebut. Kalau nanti misalnya nama mushaf yang seperti itu. Jadi intinya ketika tanwin ketemu ba tetap harus dibaca. Nah, terus berikutnya Bapak-bapak nanti bisa dilihat contohnya ya. Contohnya di halaman sebelumnya yaitu di halaman 40. Nah, ini setelah nun mati atau setelah tanwin itu ada ba ya, ada ba yang membantu, ada mim, ada mim membantu untuk dibaca menjadi mim ya, misalnya amba'aka atau yambu'a. Nah, jadi ini untuk membantu aja sebenarnya Bapak-bapak. Nah, selanjutnya ini adalah huruf mad ya, huruf mad yaitu huruf alif. Nah, yang tengah ini yang seperti angka ya ini ya, kurang dari. Nah, itu adalah ya. Kemudian waw. Nah, ini nggak ada harokatnya biasanya Bapak-bapak. Nggak ada harokatnya ya. Nggak ada harokatnya. Pokoknya kalau misalnya nggak ada harokatnya di dalam Al-Qur'an berarti itu indikasi dari huruf mad. Yaitu kalimat sebelumnya atau huruf sebelumnya, sebelum huruf itu dibaca panjang 2 harokat. Nah, kalau misalnya nanti setelah huruf alif atau huruf ya ini atau huruf waw itu ada alisnya, ada alis ya, maka dia dibacanya tandanya panjang ya, Bapak-bapak. Misalnya kita ambil dari yang sebelumnya, yaitu di halaman 42 tadi yang sudah kita baca ya, di mim dan mim bertasydid. Di baris ketiga wan nazi'a. Nah, habis na ini ada alif kecil ya. Alif kecil. Nah, ini menandakan berarti dia dibaca panjang 2 harokat.
Alifnya nggak seperti alif yang gede, tetapi tetap dibacanya sama ya. Begitu juga nanti kalau misalnya ada nggak ya huruf ya di sini? Ini di halaman 41 di baris 3 sebelum terakhir ya. Di baris 3 sebelum terakhir. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi. Betul ayatnya itu ada sama, Pak? Tsumma yuqalu ada nggak? Nggak ada. Wah, cari lagi berarti ya. Nah. Mimma auha nggak masuk. Dia harokat sebelumnya kasroh pasti. Ada kuntum bihi. Ya. Bihinya itu setelah bihi ya. Ada ya, betul? Itu ya kecil. Maka dia di hi-nya ini dibaca 2 harokat. Jadi ya panjang 2 harokat, bukan 1 harokat. Jadi bacanya kuntum bihi, bukan bihi tukadzibun. Nah, ini keliru ya. Jadi ini adalah huruf-huruf mat harus diperhatikan Bapak-bapak. Alif, ya dan waw. Kemudian setelahnya ini adalah tanda alis ya, tanda alis atau gelombang dibaca 4 sampai dengan 6 harokat. Nah, ini sudah ma'ruf insyaallah ya. Pokoknya kalau ketemu yang tandanya seperti ini, maka dia dipanjangin aja bacaannya. Kemudian berikutnya ada ini biasanya terletak di atas ya Bapak, terletak di atas, bukan di bawah, yaitu bulat sempurna. Bulat sempurna ini dia tandanya adalah nggak dibaca Bapak, nggak dibaca. Misalnya contohnya ada di kalimat mi'ah ya. Mi'ah itu nggak ada spidol ya. Jadi mi'ah dia huruf mim, kemudian alif ke atas, ya. Mi'ah mim alif ke atas, habis itu ada tulisan berikutnya. Nah di a-nya ini ada tanda bulat sempurna, maka dia dibacanya nggak dibaca ya. Setelah mim ini nggak dibaca. Atau ulaika. Ulaika setelah huruf u ya, u itu ada waw. Nah di wawnya ini kalau diperhatikan ada bulat sempurna. Ada nggak di sini ulaika? Ulaika. Belum ketemu ya ulaika. Nggak ada kayaknya ulaika. Di halaman 42 ada. 42 ada. 42 wala taqtulu. Oh ya. Wala taqtulu ya, wala taqtulunna nafsa. Nah, di baris keempat sebelum terakhir ya, Bapak di halaman 42. Kita lihat di situ ada alif, tetapi dia alifnya ini ada bulatan sempurna, ya, bulatan sempurna. Maka dia nggak dibaca alifnya ini, bukan berarti dibaca. Yang dibaca adalah wawnya ya. Kalau wawnya misalnya, ini misal aja ya Bapak perandaian. Kalau wawnya ini di atasnya ada bulat sempurna, maka dia nggak dibaca panjang ya. Misalnya wala, kan aslinya kalau misalnya nggak nyambung ya, wala taqtulu. Nah ini 2 harokat aslinya. Tapi kalau di wawnya ini ternyata ada bulat ya, bulat sempurna, maka dia dibacanya pendek karena wawnya ini dianggap nggak ada ya, cuma penambahan aja, huruf tambahan. Jadi wala taqtulu. Nah itu wawnya dianggap nggak ada. Seperti ulaika. Ulaika setelah u itu ada waw. Nah tapi wawunya nggak dibaca ula, tapi dibaca ula. Karena di atas waw ini kalau dibaca nanti ya ketika membaca Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah, itu di wawunya itu ada bulatnya, maka nggak dibaca. Kemudian selanjutnya seperti ini ya, kecebong ya Bapak-bapak ini, kepala sod di sini maksudnya adalah tanda wasol. Biasanya ada di kalimat yang awalan al ya, alif lam al. Nah biasanya di sini hamzahnya ditaruh seperti misalnya di sini wan nazi'ati gharqa. Nah di alifnya di situ ada tanda wasol ya. Kalau misalnya dibacanya di awal kalimat tanpa ada wawunya ya, maka dia dibaca an nazi'at.
Tetapi karena dia bersambung di sini ya, sebelumnya ada huruf yang mengawali sebelum alif lam ini, maka dia langsung masuk. Nah, ini adalah tanda wasol ya. Insyaallah mudah ya. Kemudian berikutnya Bapak, ini ada lagi bulat tetapi bulatnya lonjong ya. Bulatnya lonjong. Nah, ini dibaca biasanya, tetapi dia jarang ya, jarang Bapak. Keberadaannya itu jarang. Jadi penambahan huruf ketika wasol, fon ya, maksudnya dia adalah cuma huruf tambahan. Kadang-kadang ada bentuk huruf yang dia ada lonjongnya seperti itu tetapi nggak dibaca juga. Jadi ini cuma tambahan aja, penambahan huruf. Kemudian berikutnya, nah ini contohnya agak susah ya kalau yang lonjong ini Bapak. Yang ada? Jarang ya. Yang berikutnya tanda sukun dibedain ya Bapak. Kadang-kadang ada orang yang salah keliru ya. Keliru mengira sukun itu harokatnya bulat ya. Keliru ini. Sukun ini harokatnya adalah setengah ya, setengah. Seperti itu, seperti digambar. Nah, ini adalah baru sukun. Kalau misalnya bulat itu bukan sukun. Kemudian, nah ini yang agak jarang ya, ini jarang juga Bapak. Ini nanti biasanya ketemu di surat At-Tur, kemudian di surat di juz awal. Ketika Bapak menemukan huruf so ya, huruf so, di atasnya ada huruf sa kecil ya. Ada sin kecil, maka dia seperti yang ditulis di sini dibaca sebagai pengganti sod ya. Atau jika sin diletakkan di bawah sod, maka pengucapan sod lebih masyhur ya. Jadi tergantung, kalau misalnya dia di atas berarti lebih dibaca sa ya. Tapi kalau dibaca di bawah ya, kalau sa-nya ini di bawah maka dia balik ke huruf yang besarnya itu yaitu so. Biasanya nanti tulisannya ada di kalimat musoitir ya, musoitir. Musoitir kadang-kadang orang di mushaf itu ditulis setelah huruf so, muso. Nah, ini sebenarnya penulis ya, musoitir itu ada sa-nya. Ada sa ya seperti yang ditulis di sini. Maka bacaannya ada yang membaca musaitir, ada yang membaca musoitir. Tergantung sa-nya ini di atas atau sa-nya ini di bawah. Kalau sa-nya di atas maka biasanya musaitir. Tapi kalau sa-nya di bawah, berarti huruf yang besarnya yaitu yang so yang dibaca musaitir. Begitu juga bastoh ya. Bastoh Bapak kadang-kadang penulisannya kalau di mushaf di sini ada kalau nggak salah pembahasannya ya. Di halaman coba lihat dulu. Di kalimat yang dibacanya khusus. Ini Bapak di halaman 84 ya. Di halaman 84. Di halaman 84 kalau kita lihat di situ Bapak ayat-ayat goribah yang pertama ya, nomor 1. Nah, di sini di Al-Baqarah ada tulisan waya belsutu ya, so-nya besar. Tetapi karena sa-nya di atas, betul enggak? 84 sama enggak? Sama ya. Ya, waya besutu betul contoh pertamanya di situ. Ya, waya besutu. Nah, ini so-nya besar, tapi kita bukan bacanya menjadi huruf so, tetapi menjadi huruf sin ya. Waya besu, su ya, su, bukan su, bukan tebal. Kemudian misalnya bastoh seperti yang tadi dijelaskan di awal, kalau sinnya di atas maka dibacanya sin, bukan so. Bas, bukan bals. Nah, tapi kebalik kalau di bawah ya, kalau di bawah sa-nya ini di bawah, sin-nya di bawah, maka dia dibacanya menjadi sa ya, menjadi sin huruf tersebut. Misalnya musaitirun karena sin-nya ada di bawah lebih masyhur dibacanya jadi musaitirun. Nah, jadi seperti itu. Atau bimusaitir. Nah, ini musaitir. Oh, bukan ini bimusaitir ya. Ya, musaitir. Enggak ada kalau musaitir ya. Ya, musaitir atau musaitir. Musaitirun. Tapi kalau sini karena ini sinnya di bawah lebih masyhur dibacanya menjadi musaitirun. Nah, ingat-ingat pokoknya kalau sinnya di atas berarti
Hah? Kebalik Pak tadi. Kebalik ya tadi ya? Iya, kebalik. Afwan. Jadi kalau sini di atas itu sa ya, sa bastoh misalnya atau ya besutu. Tapi kalau di bawah berarti lebih masyhurnya yang sod ya. Jadi musaitirun. Ya. Nah, terus apakah ada yang membacanya menjadi musaitirun atau membacanya bastoh? Ada ya, Bapak-bapak. Kenapa ditulis seperti ini? Karena di sebagian riwayat cara membacanya berbeda. Jadi ini untuk mempermudah ketika membacanya. Nah, jadi ada nanti kalau misalnya ada orang yang pakar ya, kalau emang sudah belajar Al-Qur'an tiba-tiba dia ketika membaca ayat tersebut malah bacanya musaitirun. Nah, kita nggak bisa menyalahkan ya, Bapak, karena di sini mungkin dia memakai riwayat lain atau tharik lain. Tapi kalau misalnya pemula atau awam mungkin keliru ya, Bapak bisa diingatkan kalau yang awam ya. Ya, kalau yang awam. Tapi kalau yang pakar jangan disalahin ya, ntar malah disalahin balik sama yang pakar. Iya. Nah, terus yang terakhir di ini ada sujud tilawah ya, Bapak. Kalau misalnya ada gambar sajadah ya, ini adalah sujud tilawah, insyaallah masyhur ya itu. Jadi ini untuk mempermudah aja ya tanda-tanda baca dalam Al-Qur'an. Ya, dari awal nanti bisa dicek-cek kembali ya, Bapak. Kemudian setelah itu ya, kita sudah bahas di ini tanda-tanda baca. Insya Allah mudah tanda-tanda baca ini ya, Bapak. Yang penting yang harus diingat sebenarnya adalah tanda-tanda baca yang asing bagi kita. Seperti tadi so ya, so dan sin. Kemudian juga yang bulat ya. Kadang-kadang yang bulat ini orang-orang keliru membacanya. Ya, jadi dibaca huruf tersebut. Kemudian juga itu ya, alif kecil, ya kecil dan waw kecil. Jadi seperti itu, Bapak. Iya. Di sini kan yang kepala sod tanda wasol. Ya. Nah, kalau di 84 nih ada juga kan di sini nih yang tadi al-musaitirun. Itu ada tanda ini juga sod kecil. Mana tuh? Surat Atur ayat 7. Ini bener al-musaitirun. Iya, di mananya? Nah, itu wasolnya gimana penjelasan kan? Alnya, di al. Ya. Jadi ini yang al. Dengan ini dong apa namanya? Dengan fathah enggak? Atau bacanya tuh. Ya. Nah, jadi wasol ya, tanda wasol Bapak-bapak. Dia biasanya masuk ke alif lam. Alif lam. Nah, karena ini al-musaitirun atau al-musaitirun ya, maka dia dibacanya menjadi al. Kecuali kalau misalnya sebelumnya ada kalimat ya. Kalau misalnya berharokat i ya. Misalnya anak contohkan ani ya, ani. Nah, ini an sama ani ya, pokoknya ani, maka dia dibacanya bukan menjadi anial, ani al, bukan, tetapi menjadi anil. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak alif lam ya, Bapak. Misalnya contohnya tadi yang di halaman sebelumnya, di sini juga semua alif lam itu dikasih tanda wasol, yaitu kepala sod ya. Misalnya di halaman 42 itu anin nabail azim ya. Itu ada tanda itunya semua. Kalau misalnya dia terpisah bukan menjadi innabail, tapi menjadi an-nabail ya, an-nabai tanpa ada ani sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kepala sod itu di alif lam. Ya, Pak. Iya. Tidak dibaca ya. Iya, a-nya ini nggak dibaca. Kalau misalnya terpisah ya, wala taqtulun, berarti taqtulunya kita hilangin, berarti nafsanya ya, nafsanya dia dibaca terpisah menjadi an-nafsa. Nah, jadi Kalau sendiri ini bacanya al-musaitirun. ya, al-musaitirun, betul. Kalau belakangnya ada berarti tidak dibaca ya. Ya, kalau sebelumnya ada kalimat. Nah, terus kalau misalnya tadi sempat ditanya juga ya tadi Pak tentang tanwin yang ini ya, sejajar tadi ya, idhar. Tadi di wa imma kafuro. Wa imma kafuro. Ya, di sini kita lihat bahwa Pak tanwinnya sejajar.
Sedangkan di atasnya imma syakiro nggak sejajar. Ya, betul? Ya. Ya, wa imma kafuro. Ya, halaman 42. Di halaman 42 tadi di mim dan nun tasydid ya. Nah, kita lihat kafuro di sini ronnya itu secara ditulisnya sejajar, yaitu an. Sedangkan atasnya imma syakiro itu ditulisnya nggak sejajar, ang. Nah, ini penyebabnya adalah kalimat berikutnya ya Bapak-bapak. Karena mungkin di sini wa imma kafuro setelahnya itu huruf izhar ya. Huruf izhar yaitu alif hamzah maksudnya. Huruf-huruf halak hamzah, kemudian ha dan seterusnya. Dan kalau misalnya imma syakiro itu sebenarnya lanjutannya wa imma kafuro ya Bapak. Imma syakiro wa imma kafuro. Nah, makanya di sini ditulisnya tanwinnya ini enggak sejajar karena langsung masuk ke huruf waw. Sedangkan kalau misalnya Anda ingat-ingat lagi, imma syakiro wa imma kafuro itu kan ayat. Selanjutnya itu i. Inna a'tadna. Nah, berarti kalau misalnya disambung dia menjadi izhar. Jadi wa imma kafuron inna. Nah, jadi dilihat karena ini penulisannya sesuai dengan di mushaf. Di mushaf mungkin nanti dicek. Berarti setelahnya ini huruf-huruf izhar ya. Yang menyebabkan dia dibaca menjadi n. Ya, Bapak. Ya, jadi seperti itu. Jelas, dibaca jelas. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Bapak, sebelum kita masuk ke mim sakinah atau mim sukun, mim berharokat mati. Tapi yang kan kalau imma syakiro itu kan kalau ada kalimatnya lagi menjadinya n itu dibaca. N-nya? Misalnya gabungan imma syakiron. Enggak. Panjangin tuh. Enggak. Ini namanya ini Syakiro aja atau syakiron kalau ada sambungannya. Kalau ada sambungannya itu kebetulan ya di mushaf itu wa. Wow. Jadi imma syakirau. Tapi kalau misalnya selanjutnya berharokat izhar, berhuruf izhar, maka dibacanya imma syakiron. Iya. Oh, ini kan ada kelanjutan. Iya, kalau kita lihat di mushaf di surat Nuh itu ya, itu imma syakirau wa imma kafuro. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita masuk ke mim sakinah ya Bapak-bapak. Mim sukun, hukum mim sukun ya. Di sebelumnya juga ini ada latihan ya, latihan pengucapan huruf. Nah, kita udah sering kemarin pas lagi di pembahasan makhraj sama sifat. Nah, sekarang kita masuk ke mim sukun, Bapak-bapak. Pertama, di bab pertama insya Allah ini mudah semua ya. Izhar, ikhfa, syafawi, kemudian idgham mimi. Nah, ini semua hukum-hukum yang berkaitan tentang mim. Mim berharokat mati atau mim sukun. Nah, yang pertama adalah mim ketika dia bertemu selain huruf ba. Mim ketika dia bertemu selain dengan huruf ba, maka dia langsung pindah ya Bapak-bapak, jangan ditahan. Misalnya Anda kasih contoh, ini mudah makanya Anda bilang mudah ya. Ketemu selain ba dan mim ya. Misalnya di sini di baris pertama an'amta lahum qulubun alhamdu ya. Jadi jangan ditahan Nah, ini keliru. Alhamdulillah fahum fi amrin. Nah, ini langsung pindah. Jadi insya Allah mudah ya, izhar syafawi. Yang perlu diingat-ingat adalah namanya aja ya Bapak, nama hukumnya. Ketika kita membaca mim, ya, setelahnya bukan huruf mim dan ba, maka dia dinamakan izhar syafawi. Nanti kalau ada yang nanya ya, mungkin kita bisa bacanya tapi nggak tahu nama hukumnya. Jadi yang harus diingat-ingat sekarang adalah nama hukumnya adalah izhar syafawi. Ketika mim sukun ketemu selain huruf mim dan ba. Baik, kita lanjut. Tadi terakhir sampai siapa bacanya, Bapak? Ya, silakan di baris kedua ya, di baris kedua. Berbeda Halaman yang 49. lama dengan yang baru. Halaman 49. 49. Itu 49 ya kalau ini baru ya? 49. 49 baris kedua.
baris kedua. Walahum adabun Iya. afalam yasilahum Jangan ditahan, pindah afalam yah. afalam yasilahum Ya. amlam tundirhum Nah, ini ditahan nunnya karena dia amlam tung. amlam tundirhum Ya, tungnya udah benar, tinggal ditahannya lagi ya, Pak. Tunzirhum. Tunzirhum. Nah. Taib. Selanjutnya alaihim a'anggartahum abso absorihim kisawa gisya alaih wa ija'at lama alaihim ke ini ya, ke loncat atasnya. Abso absorosarihim kisah sawatun ya, gisya watun. Selanjutnya وكم أهلكنا قبلهم وإذا أردنا ما عليهم قاموا ya, bagus, mimnya bagus ya. Lanjut. wama khalaqakum la'allakum Wama ya. wa idza qila lahum la tufsidu Ya, seperti itu. Lanjut. Umnya jangan ditahan. Ta'khuduhum wa hum ya, langsung. Terus alif, ada alif kecilnya tadi udah kita pelajari di tanda baca. Solihun. Jangan dipanjangin. Iya, terus selanjutnya Allahu yastahzi'u bihim U-nya pendek. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Selanjutnya bagus. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya. Nah, ini mungkin nanti Bapak-bapak ya. Ini koreksi sedikit aja. Ketika nun ketemu qaf ya, dia ditebelin. Nah, ini dibiasain nanti mungkin ditebelin. Mio, mio, mio ya, tebel. Karena dia masuknya ke ikhfa abad ya. Mio, mio. Jadi jangan disamain ming, mi, tapi mio ya. Tapi huruf kaf berbeda ya. Nah, ini huruf kaf sama ya. Dia misalnya in kuntum ya. Karena qaf ini huruf isti adalah huruf tebal, maka dia ditebelin. Selanjutnya balik lagi. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Bagus. Nah, ini lebih ke latihan ya. Insya Allah mudah Bapak-bapak. Seperti yang Anda jelaskan di awal, materi malam hari ini insya Allah mudah ya. Tinggal nama-namanya aja diingat. Tadi namanya adalah izhar syafawi. Ketika mim ketemu selain huruf mim dan ba. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak, kita masuk ke ikhfa syafawi. Nah, kalau tadi selain, nah sekarang ketemunya ya. Setelah itu adalah ba ya. Setelah mim sukun dia ba. Cara bacaannya, kalau buku lama apa tuh? Buku baru apa Pak? Kembali ke Oh, dibalik ya. Ya udah.
Jadi di situ berarti urutannya ikhfa dulu baru izhar. Terakhir idgham. idghamnya di bawahnya. Oh, idgham di bawahnya. Oh, dibalik doang ya berarti ya. Ya, tayyib enggak apa-apa. Nah, sekarang apabila huruf mim ketemu ba yaitu ikhfa syafawi. Kenapa dinamakan syafawi, Bapak-bapak? Karena dia di mulut ya. Di mulut, huruf mim ini di mulut posisinya. Seperti izhar syafawi juga di mulut ya. Kayak mim tadi an, am. Nah, ini kontribusinya di mulut ya, di bibir. Begitu juga ikhfa syafawi. Nah, kalau tadi izhar itu jelasnya adalah dia langsung pindah. Adapun kalau ikhfa dia ditahan ya, dengungnya ditahan. Misalnya contohnya mim ketemu ba, mim sukun ketemu ba. Misal di sini di baris pertama ya, Anda baca di ayat pertamanya aja, nanti diulang lagi. Malahum, ini baru ditahan. Bawa apa? Jangan sampai dia langsung pindah. Orang-orang kadang-kadang membacanya langsung pindah. Ini yang keliru. Malahum bihi. Nah, ini keliru ya. Ketika mim ketemu ba harus ditahan ya. Malahum bihi, malahum bihi. Intinya adalah ketika mim sukun ketemu ba jangan langsung pindah, tetapi ditahan dulu. Baik, silakan Pak. Terus. Bagus. Bagus, ya seperti itu bacaannya Pak, ditahan. Selanjutnya. Kho, bukan ha. Disambung Pak, kalau diputus nggak kedengaran jadinya. Khosiru, ini kan mim ketemu ba. Khosiru. Jangan diputus. Anfusahum bima. Nah, itu langsung pindah, ditahan. Anfusahum bima. Ya. Ya. Jadi kalau ada tanda seperti itu ya, tanda bunga Pak, itu kalau di Quran kalau ada angkanya itu adalah ayat. Jadi nggak perlu langsung pindah ya. Jadi bima kanu qad ji'tukum. Nah, tapi berhenti di situ nggak apa-apa, berhenti. Bima kanu qad ji'tukum. Nah, ini intinya adalah itu ya. Ketika mim ketemu ba ditahan, jangan sampai langsung pindah. Selanjutnya. Nah, wawnya nggak dibaca. Karena di atasnya waw itu ada huruf alif ya. Jadi dia menjadi alif. Ya, terus A-nya 2 harokat. Ya, ini adalah detail-detail kecil ya Bapak. Ketika membaca misalnya di huruf waw, di atasnya persis itu ada alif ya, alif kecil, maka dia waw ini nggak dibaca. Kecuali kalau alif kecilnya ini setelah huruf waw dan huruf wawnya ada harokatnya, maka dia dibaca menjadi bil qadawah. Orang-orang kelirunya biasanya membaca solah ya. As-solah ketika dibaca di dalam Al-Quran menjadi as-solawah. Nah, jadi berbeda ya. Ada kalimat as-solawat, ada lagi. Nah, kalau misalnya diperhatikan di Quran, alifnya ini setelah huruf waw, bukan persis di atas huruf waw. Kalau dia di atas huruf waw persis, maka dia menjadi alif, yaitu menjadi huruf mat panjang. Tetapi kalau dia setelah geser sedikit ya dari huruf waw, dan huruf wawnya ini berharokat, fathah misalnya, maka dia dibaca menjadi goda, ya solawah, atau misalnya godawah, misal aja ya, godawah. Nah, kalau misalnya alifnya ini setelah huruf waw, kemudian wawnya ada harokatnya. Nah, karena ini nggak ada harokatnya, kemudian dia di atas persis, maka dibacanya goda, ya dibaca menjadi alif. Kemudian bapak-bapak ini, ya 2 harokat aja. Ya. Kemudian selanjutnya di akhirah ya, akhirah kebanyakan bapak-bapak di dalam Al-Quran kalau misal alif lam seperti itu ya, alif lamnya, kemudian ada hamzah, nah a-nya itu adalah 2 harokat bil akhirah
fil akhiri. Nah, ini nanti bacanya seperti itu, a-nya dijadiin 2 harokat. Taib. Jadi ini untuk idgham ikhfa syafawi ya Bapak, ikhfa syafawi insyaallah mudah. Diingat-ingat nama hukumnya ikhfa syafawi. Cara bacanya ditahan ya. Gampang insyaallah, pokoknya ketemu mim sukun, ada ba setelahnya maka ditahan. Jangan sampai langsung pindah. Yang perlu diingat adalah nama hukumnya aja. Nah, terakhir Bapak, kita masuk di materi pada malam hari ini yaitu idgham mimi. Kenapa dinamakan idgham mimi? Karena mim sukun ketemu mim lagi. Bapak. Kalau misalnya nun ketemu nun berarti nuni ya. Nuni. Idgham nuni. Kalau nun ketemu nun. Jadi ini karena mim ketemu mim sukun ketemu mim lagi maka dia menjadi mimi ya. Nah, cara membacanya, mim pertama didegomkan, dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo guna yang dipanjangkan. Nah, ini sama ya. Temponya atau kadarnya seragam, Bapak-bapak, jangan sampai berubah. Misalnya Anda contohkan di ayat yang pertama di situ, annahum muhtadun. Jangan langsung pindah, Bapak-bapak. Annahum muhtadun. Nah, dia kalau pindah seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Kalau langsung pindah ya, ketika dia mim sukun ketemu selain huruf mim dan ba, baru boleh langsung pindah. Tapi kalau ketemunya ba sama mim, maka ini hukum khusus yang harus ditahan. Jadi silakan coba dibaca selanjutnya, Pak. Siapa? Ya, Pak Budi. Annahum terus bagus, Masya Allah. Terus selanjutnya iya, an-nama selanjutnya. Annama ghanimtum. Ma-nya jangan panjang-panjang, 2 harokat aja. Annama ghanimtum min syai'in. Bagus. Fi aidikum minal asra. Bagus. Ya, seperti itu bacanya. Selanjutnya. Wa may yatawallahum minkum law kharaju fikum ma zadukum. Ya, taib, Masya Allah. Bagus ya, Bapak. Nah, ini untuk materi yang kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah mudah semua ya. Dari idgham mimi, kemudian ikhfa syafawi, kemudian izhar syafawi. Seperti yang Anda jelaskan dari tadi ya, yang harus diingat adalah nama hukumnya. Kadang-kadang orang-orang bisa bacanya, tetapi salah ketika menyebutkan nama hukumnya. Misalnya ketika ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba karena diingat-ingatnya itu misalnya malahum bihi karena ada amnya ketemu ba, orang-orang malah bilangnya iklab ya. Iklab. Karena kalau iklab sendiri dia nun mati atau tanwin ketemu ba sama bacanya ya, yaitu menjadi am. Misalnya mim ba'di. Nah, ya. Nah, orang-orang kalau ngomongnya iklab betul. Tapi ketika misalnya mim beneran mim ya, bukan mim gara-gara tanwin atau gara-gara nun mati, mim beneran mim, asli mim ketemu ba, maka dia dinamakan menjadi ikhfa syafawi. Nah, kalau idgham mimi gampang ya, pengingatannya atau diingatnya gampang. Idgham mimi berarti mim ketemu mim. Terus kalau misalnya izhar selain 2 tersebut. Jadi izhar apa? Mim ketemu selain ya, mim ketemu ba ya. Kalau nun beda lagi. Karena ini mim sakinah ya, Bapak-bapak. Nah, jadi ini untuk materi pada malam hari ini. Insyaallah mudah ya untuk materi pada malam hari ini. Dan kemudian berikutnya Bapak ya, ini kita nanti di pembahasan berikutnya di idgham. Kemudian di mat ini mungkin agak panjang ya, agak detail karena idgham mutamatsilain misalnya dan lain-lainnya ini pembahasannya panjang. Lebih dalam insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak? Jelas ya? Karena mudah. Mim bertasydid dengan
Idgham mimi. Mim bertasydid dengan idgham mimi. Kalau secara bacaannya sama ya. Tetapi secara hukumnya atau secara istilahnya berbeda ya, Bapak. Kenapa di sini ya? Kenapa di sini misalnya di idgham mimi kita lihat di ayat pertamanya annahum muhtadun. Kenapa mimnya bertasydid? Karena dia huruf idgham ya, di huruf idgham. Jadi penyebabnya adalah mim ketemu mim. Jadi muhtadunnya ini ada tasydidnya. Sedangkan kalau misalnya kita pisah ya Bapak, nggak ada annahum misalnya di awal. Jadi kita langsung baca muhtadun. Mimnya ini nggak ada tasydidnya ya. Jadi penulisan tasydidnya ini disebabkan gara-gara sebelumnya mim ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pisah muhtadun aja itu nggak ada tasydidnya. Berbeda cerita kalau misalnya kita ambil di mim tasydid di awal tadi ya. Wa imma emang aslinya dalam bahasa Arab itu imma itu emang bertasydid beneran ya, Bapak. Atau misalnya mimma, bukan tambahan karena misalnya sebelumnya huruf mim, bukan, tapi emang asli beneran dia adalah huruf bertasydid, mim bertasydid. Atau thumma. Jadi kalau misalnya mau dipisah, mau diapain, dia tetap bacanya thumma, bukan thuma ya. Nggak ada yang bedanya. Jadi seperti itu. Kalau yang idgham mimi tasydidnya karena tambahan ya, karena sebelumnya berharokat mim. Ada lagi Bapak? Nggak ada? Jelas ya, insyaallah pada malam hari ini mudah, nggak kayak sebelumnya di ikhfa ausat atau ab'ad a'la itu agak sulit ya, mungkin di pertemuan kemarin. Nah, jadi pertemuan malam hari ini alhamdulillah lebih mudah dari sebelumnya. Jadi ana minta Bapak jangan lupa dimurojaah ya, terutama nama hukum-hukumnya. Nah, yang penting adalah nama-nama hukumnya agar tidak tertukar ya satu hukum dengan hukum-hukum lainnya. Seperti yang tadi Anda jelaskan, jangan sampai ikhfa syafawi malah dibilangnya iklab ya. Ini kadang-kadang orang ada yang keliru ketika mengucapkan nama hukumnya. Mungkin kalau secara bacanya insya Allah bisa semua ya. Tapi ketika disuruh nyebutin nama hukumnya apa? Wah ini udah mulai nih. Ya, ketika menyebutkan nama hukumnya bingung. Ya. Jadi karena materinya mudah, diingat ya Bapak nama hukumnya. Baik, karena nggak ada pertanyaan ya, jadi kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.